Apa kabar semuanya? Ivan di sini. Dan hari ini kita akan membahas tutorial membuat sales funnel pertama kamu di ClickFunnels. ClickFunnels adalah solusi yang sangat ampuh sekali ya, tidak hanya untuk mendapatkan prospek, tetapi juga mendapatkan pendapatan. Jadi hari ini kita akan membahas step by step cara membuat sales funnel secara lengkap dan memastikan banyak orang datang melalui pintu bisnis kamu. Jadi langsung aja kita bahas ya. Sekarang kalau kalian itu ingin mengikuti semua yang aku lakukan, akan ada link eksklusif di bawah. Itu akan ngasih kalian uji coba gratis buat platformnya selama 14 hari. Dan setelah kalian itu klik linknya, langsung aja masukin email yang ingin kalian gunakan untuk profil kalian. Langsung aja kita mulai free trialnya ya. Kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Kita bisa langsung isi nama depan, nama belakang, informasi kontak dan lain-lain. Langsung aja kita masukkan semuanya ya. Masukkan informasi kartu kredit kamu di sini untuk pembayaran. Tenang aja, kamu nggak akan ditagih kok selama 14 hari penggunaan. Aku akan langsung aja mulai free trialnya ya. Sekarang dari sini mari kita cari tahu apa yang akan menjadi tujuan utama. Setiap kali kalian itu mikirin sales funnel, aku ingin kalian tuh membayangkan seperti funnel yang sungguhan ya. Jadi di bagian atas ini tuh akan ada orang-orang tuh yang belum pernah melihat kalian di website ya kan, atau konsep yang akan kalian publikasikan gitu. Nah itu tuh akan jadi bagian paling atas dari funnelnya, sehingga itu akan dianggap menjadi kelompok yang terluas nantinya ya teman-teman. Terus jumlah orang yang ada itu bakal makin dikit ya kan. Jadi tujuan utama kita tuh di sini adalah memberikan value sebanyak mungkin dari awal guys. Jadi nanti akan lebih banyak orang yang ngikutin semuanya. Sekarang yang keren tentang ClickFunnels adalah mereka tuh bikin semuanya jadi gampang buat kalian untuk nyiapin funnel pertama kalian. Jadi di sini ia tuh bakal nanyain kepada kita jenis funnel apa yang ingin kita miliki kan. Nah kalau di pikiranku sih, kalau orang tuh pengen bayar untuk sebuah layanan, aku pengen ngumpulin alamat email sebanyak mungkin ya kan. Karena logikanya tuh kayak gini, aku nggak mau ngelewatin semua orang begitu aja di awal guys. Yang mana kita tuh bisa aja nggak ngasilin prospek kalau kita nggak punya informasi dari mereka. Jadi tujuan kita di sini ya kasih aja banyak value ke mereka ya kan. Jadi orang-orang tuh bakal beneran ikut serta nantinya buat terima informasi terbaru kita. Jadi dengan mengingat hal itu, langsung aja kita buat funnel di situ dan pilih opt-in ya kan. Tekan next di sini teman-teman, kamu bisa memilih brand utama kamu, warna dan gaya yang kalian inginkan dalam setiap gambar yang kalian sertakan. Tekan next aja di situ dan kamu bahkan bisa menggunakan AI untuk menolong kamu dalam menulis berbagai hal yang akan ada di landing page kalian. Jadi di sini langsung aja kita jelaskan apa yang akan kita tawarkan ya teman-teman. Misalnya tuh layanan pelatihan. Coba kita klik regenerate di situ dan seperti yang kalian lihat, kita sebenarnya bisa menulisnya dengan nada yang berbeda ya kan, mulai dari netral, ramah hingga yang unik gitu. Aku pribadi menganggap diriku tuh ramah ya teman-teman. Jadi aku pilih yang ramah aja. Langsung aja kita klik create di sini guys. Dan saat kita udah sampai di bagian ini, software tuh akan melakukan sebagian besar pekerjaan berat nantinya. Dan di sini aku pengen kalian coba untuk mikir ya teman-teman. Kira-kira value apa yang bisa kalian berikan kepada customer yang bikin mereka masukin informasi personal mereka nantinya. Nah itulah kenapa aku tuh pengen kalian tuh bener-bener pikirin dulu tuh. Karena biasanya kalian nggak pengen masukin informasi pribadi kalian ke situs web tertentu ya kan. Nah di zaman sekarang itu ada banyak banget tempat di mana kita itu bisa masukin informasi kita. Jadi aku tuh pengen kalian mikir value seperti apa yang dapat kita berikan kepada prospek guys, sehingga mereka tuh mau ngasih informasi mereka sebagai imbalannya. Jadi guys, prinsip dasar ekonomi itu ya kayak gak ada yang gratis di dunia ini. Dan itu emang bener. Ketika membahas informasi personal orang-orang, aku beritahu kalian ya teman-teman, gak ada yang suka di spam. Dan lihat, ClickFunnels udah selesai. Kita bisa ngerjain hampir semua pekerjaan berat di situ untuk kita dan bikin funnelnya. Jadi ayo kita lihat bagaimana tampilannya di dalam akun kita. Langsung aja kita masuk ke workspace-nya ya kan. Dan sekarang dari sini kita bisa memodifikasi funnel yang baru aja kita buat. Tetapi aku lebih suka nunjukinnya dari nol sih sebenarnya. Jadi langsung aja kita close ini ya, dan kita bisa langsung buat funnel yang baru. Setelah kita sampai ke tahap ini, kita punya dua pilihan tuh. Pertama, kita bisa bikin funnel dari resep ya kan. Dan kita tuh bisa membuatnya dari template langkah-langkah yang sudah ClickFunnels sediain. Atau kita juga bisa aja langsung bikin dari nol guys. Jadi untuk tujuan contohnya, aku akan contohin cara bikinnya dari nol ya. Tapi sebelumnya izinin aku nunjukin seperti apa template-nya guys. Sekarang kapanpun kita itu mikirin sales funnel, akan ada beberapa langkah yang harus dilalui. Pertama ada halaman opt-in. Dan itu harus dikemas dengan nilai yang sangat besar ya guys, untuk dorong orang-orang tuh masukin informasi personalnya. Lalu setelah seseorang itu masukin informasi itu, harus ada semacam halaman pesanan gitu. Dan setelah mereka itu membaca halaman pesanan itu, kita harus tunjukin halaman terima kasih untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka karena udah bisnis sama mereka. Dan dari situ kamu bisa lampirin apapun yang kamu mau. Dan dalam kasus ini itu akan jadi halaman ketujuh ya guys, yang akan jadi video seperti yang kalian lihat. Cara kerjanya persis seperti funnel, karena di bagian atas kita akan memiliki jumlah orang terbanyak kan. Dan saat kita turun melalui funnel, jumlah orang itu akan berkurang guys. Dan bagian paling kerennya adalah kita tuh bisa melihat pada langkah mana tepatnya orang-orang tuh bakal berhenti. Dan mengapa alasan itu berguna ya? Karena kita dapat mengoptimalin langkah spesifiknya untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang enggak. Jadi langsung aja kita bikin funnel dari awal ya, agar kalian tuh tahu semuanya seperti apa. Jadi langsung aja kita pilih start from scratch di sini buat funnel baru, dan kita akan dibawa ke opsi seperti ini teman-teman. Nah pertama-tama kita perlu landing page ya kan. Kita klik aja tombol plus itu di sini, terus buat aja halamannya. Lalu kita buat halaman opt-innya, dan aku sangat suka halaman perusahaan berwarna coklat ini ya guys. Langsung aja kita klik create di situ, dan sekarang udah dibuat. Dan kalau kalian tuh pengen memodifikasinya, yang harus kalian lakukan hanyalah mengedit di bagian sini. Dan kalian bisa memodifikasi ini sebanyak yang kalian inginkan guys. Misalnya ngubah latar belakang, teks atau elemen apapun yang ada di halaman tersebut. Sekali lagi, semua ini tuh nggak berguna kalau halaman kalian nggak ngelakuin apapun
pun dengan benar ya. Anggap aja ini tuh kayak perjalanan pelanggan gitu lah. Kita tuh pengen ngasih value sebanyak mungkin ya kan ke orang tersebut saat mereka itu sampai ke dasarnya sini atau mengklik tombol, mereka benar-benar pengen masukin informasi mereka. Dan lihat, ngubah tampilan halamannya sangat sederhana banget ya teman-teman. Saat kamu itu pengen ngubah tata letak atau bagian yang berbeda kalau nyangkut halaman tertentu. Yang aku suka adalah hanya ada satu teknologi yang digunakan di situ, yaitu drag and drop, dan kamu juga bisa mengubah semuanya. Ini sangat sederhana dan intuitif banget ya. Jadi jangan khawatir, kamu nggak perlu tahu cara buat coding lagi sebenarnya. Kamu dapat bermain dengan berbagai warna di sini, seperti latar belakang tipografinya dan lain-lain. Yang ingin aku katakan di sini adalah kamu tuh bisa menyesuaikan hingga batas tertentu. Dan saat kamu itu scroll ke bawah, kamu bisa menambahkan berbagai elemen ajakan untuk bertindak di situ seperti tombol atau formulir. Dan sekali lagi, inti dari ini adalah untuk mengumpulkan informasi pengguna ya. Jadi kita itu bisa memanfaatkan data mereka di kemudian hari nantinya. Dan kalau kalian itu pengen modifikasi apa yang terjadi setelah kalian itu mengklik tombol tertentu, yang harus kita lakukan adalah ke sisi kanan ini ya teman-teman. Di sebelah kanan ini ada button actionnya juga dan ada beberapa pilihan di sini ya kan. Dan dalam kasus ini akan muncul pop-up gitu, dimana kita itu bisa masukin nama lengkap kita, email, nomor telepon, dan kurang lebih seperti itulah. Kalian bisa langsung ubah formulir inputnya juga dan nuansa keseluruhan platformnya. Karena ini sangat mudah banget buat dilakuin. Tapi langsung aja kita ke funnel menyeluruh kita ya. Kita perlu menambahkan beberapa langkah lagi. Jadi sekali lagi tergantung pada apa tujuan kalian. Itu akan sangat mempengaruhi langkah berikutnya dalam sales funnel kita. Kalau tujuan utama hanya mengumpulkan informasi mereka, kita bisa langsung aja tampilin halaman terima kasih ya. Tapi kalau pengen jual sesuatu, halaman pesanan tuh lebih masuk akal. Jadi langsung aja kita klik tombol plus di situ teman-teman. Kemudian tambahin halamannya. Kita bisa buat jadi halaman pesanan dan langsung aja kita pilih yang ini ya kan, dan klik create page-nya. Sekarang setelah kalian itu menambahkan halaman ini, kita perlu menambahkan produk karena tidak akan berfungsi bila tidak ada produk. Jadi ya kita bisa lihat ada tanda peringatan di situ ya kan yang beritahu kita untuk menambahkan produknya. Kamu bisa mengubah halaman pesanan ini juga sebanyak yang kalian inginkan dengan teknologi drag and drop yang telah kita bahas sebelumnya. Tetapi dari sana akan jauh jadi lebih mudah ya karena mulai terlihat seperti sampel yang telah kita bahas sebelumnya ya kan. Kita akan bikin sales funnel yang basic aja dulu. Setelah halaman pesanan di sini, aku akan menambahkan halaman ucapan terima kasih untuk berterima kasih kepada customer kita telah menggunakan service kita. Dan dari sana tergantung pada apa yang sebenarnya akan kita lakukan nantinya. Yang harus kalian tambahkan tergantung pada bisnis kalian ya. Yang aku lakukan secara pribadi adalah sepanjang perjalanan ini, aku akan nambahin uji coba yang terpisah ya kan untuk benar-benar mengetahui apa yang berhasil dan apa yang enggak. Logika dibaliknya adalah kita bisa memiliki landing page dan funnel yang berbeda guys untuk mencari tahu apa yang memberi kita tuh efek terbaik ya kan, atau jalan masuk buat uang kita. Dan untuk bikin uji coba terpisah, yang harus kita lakukan adalah menekan 3 tombol di sini, tepat di split testnya ya kan. Dan mari kita duplikat aja halaman itu ya teman-teman. Dan dari situ kamu bisa netapin presentase tertentu untuk setiap halaman tertentu. Dan analitik kita juga bisa diaktifkan di sini ya teman-teman. Jadi kamu tuh bisa melihat tergantung pada halaman tertentu berapa banyak penayangan yang didapatkan dan berapa banyak opsi yang didapatkan. Dan informasi itu seharusnya memberitahu kalian halaman mana yang harus disimpan dan mana yang harus dihapus. Dan sebagai tambahan, pada setiap bagian dari proses kalian, aku juga akan menambahkan workflow-nya. Dan sekarang workflow itu adalah pemicu otomatis ya teman-teman yang akan terjadi secara otomatis kapanpun sesuatu terjadi di halaman kalian. Jadi langsung aja kita lihat seperti apa tampilannya. Langsung aja kita tambahkan workflow di sini. Klik new workflow dan berikan nama tesnya dan kita buat trigger kapanpun seseorang tuh ikut serta ya kan. Jadi langsung aja kita klik create a workflow di situ dan seperti yang kamu lihat di sini ya teman-teman ya. Kalau kita itu menekan tombol plus, kapanpun seseorang itu ikut serta, kita dapat mengirim email atau aset digital secara otomatis. Sekali lagi, ada banyak pilihan berbeda di situ ya guys. Tetapi kalian mengerti maksudnya ya kan. Tujuan utama dari sini adalah setiap kali sesuatu terjadi di halaman kalian, workflow tuh akan secara otomatis melakukan sesuatu. Dan tujuan dari keseluruhan ini tuh adalah agar tidak ada prospek yang terlewatkan atau luput dari perhatian ya teman-teman. Tentu aja dengan setiap pemicu tertentu mirip dengan langkah dari funnel. Kamu bisa melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil melalui analitik yang mereka berikan. Dan dengan cara itu kita bisa menduplikat apa yang berhasil dan membuang apa yang tidak berhasil ya kan. Sekarang kita kembali ke halaman funnel yang asli. Kamu juga bisa menambahkan jalur bersyarat di sepanjang perjalanan. Dan apa itu artinya? Itu akan menjadi sebuah pernyataan yang padat nantinya di situ. Anggap aja itu sebagai logika yang bercabang guys. Kalau prospek itu memilih X, Y, dan Z, maka mereka akan melihat serangkaian langkah. Namun kalau mereka itu memilih hal lain, mereka akan melihat serangkaian langkah yang sepenuhnya berbeda ya kan. Untuk menambahkan jalur bersyarat seperti ini, langsung aja klik tombol plus di situ, tepat di sini, dan cukup tambahin aja jalur bersyarat di atas ini. Cara kerjanya sangat mirip dengan uji split ya teman-teman, dan sangat mudah untuk dijelaskan. Dan kalau kalian itu ingin melihat semua kontak terisi di funnel kalian bisa melihatnya di bagian sini pada menu kontaknya guys. Kamu bisa melihat ringkasan prospek tertentu dan aktivitas mereka saat membahas funnel yang spesifik. Kamu juga bisa menambahkan segmentasi di situ sehingga kita tuh bisa menempatkan orang-orang di masing-masing bucket nantinya supaya kita bisa mempersonalisasi pengalaman. Dan seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kalau kamu itu pengen melihat apa yang berhasil dan apa yang enggak, setiap funnel tuh akan punya tab analitik di situ tepat di sini. Dan kalau kita menekannya, kita dapat melihat semua analitiknya ya mengenai funnel yang spesifik itu. Kamu juga bisa membandingkannya satu sama lain guys untuk mengetahui apa yang beri kamu hasil terbaik. Dan disitulah kamu bisa
bisa mendapatkannya. Itu tadi adalah tutorial step by step cara membuat sales funnel menggunakan ClickFunnels. Kalau kamu tuh pengen mengembangkan usaha pemasaran kamu, memanfaatkan ClickFunnels adalah hal yang mudah. Apalagi di zaman sekarang ya kan, kamu memerlukan semacam funnel buat sell live guys di dunia bisnis ini. Dan ClickFunnels adalah market leader dalam hal ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian itu pengen mencoba platformnya, akan ada link eksklusif di bawah di deskripsi yang akan beri kalian uji coba gratis platform selama 14 hari guys. Pastiin buat menggunakan link tersebut ya kan, karena link itu akan sangat membantu mendukung channel ini tanpa biaya tambahan dari kamu. Di channel ini kita membuat video tentang berbagai macam alat dan juga platform untuk membantu kamu memulai dan mengembangkan bisnis kalian. Jadi kalau video ini bermanfaat buat kalian, pastiin untuk klik like dan juga subscribe ya untuk lebih banyak video seperti ini. Sampai jumpa lagi, peace.